Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur pada pagi hari yang berbahagia ini berjumpa kembali dalam nuansa persaudaraan, kasih sayang, dan tentu dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kedudukan sunnah di dalam Islam. Karena ketika kita menyebut sunnah ataupun hadis dalam bahasa yang lain, kita teringat fungsi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau merupakan penjelas daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Wa anzalna, dan kami turunkan, ilaika dzikr, kepadamu hai Rasulullah, hai Muhammad, adzikr, yaitu Al-Quran, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, supaya engkau menjelaskan kepada mereka, kepada sahabatmu, kepada umat Islam, apa yang diturunkan kepada mereka. Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-sunnah oleh para ulama didefinisikan sebagai ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, daripada ucapan beliau, au fi'lin, perbuatan beliau, au takririn, takrir, penegasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au sifatin, ataupun sifat Rasulullah, khalqiyatin, baik itu bentuk Rasul, au khuluqiyah, maupun akhlak dan kepribadian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian uswah, teladan, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja yang dibawa oleh Rasulullah dalam dimensi ucapan beliau, hadis ucapan beliau, misalnya innamal a'malu binniyat, dan hadis-hadis yang lain yang kemudian oleh para ulama ada yang menyebutnya sekitar 8.000 tanpa pengulangan, disebutkan oleh Profesor Dr. Abdul Muhdi Abdul Qadir Abdul Hadi, salah seorang guru besar di Al-Azhar, menyebutkan Kairo, beliau menyebutkan sekitar 8.888 hadis. Kalau Al-Quran 6.666, pendapat yang sering kita dengarkan. Ada yang menyebutkan 6.326 yang kemudian dihitung dengan perbedaan baca bismillah. Tapi hadis semuanya 8.888. Nah, keterkaitan antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan kepada umat manusia, kepada umat Islam, bagaimana memahami hukum-hukum yang diturunkan di dalam Al-Quran. Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hadis dalam pemahaman ataupun sunnah dalam pemahaman para ulama adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di antara beberapa fungsi sunnah, karena sunnah memiliki fungsi yang sangat penting, di antaranya adalah bayan, sebagai penjelas, bayan linnas, penjelas bagi manusia. Rasul diutus untuk menjelaskan kepada manusia. Misalnya saja di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di 100 tempat di dalam Al-Quran mengenai kewajiban salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah.
inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ataupun wa minal laili fatahajjad bihi, dan ayat-ayat yang lain. Jadi ada 100 tempat di dalam Al-Quran menyebutkan mengenai dengan salat. Kemudian para ulama membagi jadi 3. Ada amrun biha, perintah melaksanakan salat, sana'un ala muqimiha, pujian bagi orang yang melaksanakan salat, wa wa'idun ala tarikiha, dan ancaman bagi yang meninggalkan salat. Nah, di sana bagaimana salat dilaksanakan, berapa rukunnya, berapa rakaatnya, duhur berapa rakaat, asar berapa rakaat, maghrib berapa rakaat, waktunya kapan, tata caranya bagaimana rukuk dan sujudnya. Kita tidak akan menemukannya di dalam Al-Quran, karena di dalam Al-Quran dijelaskan secara gamblang, secara menyeluruh disebutkan dalam Al-Quran. Tapi bagaimana waktunya kapan, ini kemudian mengacu kepada hadis yang berasal daripada Imam Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj yang diabadikan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'amdihi, Rasul menerima salat 50 waktu, yang kemudian sampai 5 waktu ada suara yang berbunyi innahu la yubaddalu ladayya, tidak ada yang berganti di sisi Allah Subhanahu wa taala. 50 waktu itu sama dengan 5 waktu, karena di hari kiamat nanti yang pertama diperhitungkan daripada amalan seorang hamba Allah adalah salatnya. Kalau salatnya beres, maka seluruh amalan yang lain akan beres. Tapi salatnya bermasalah, Allah Ta'ala masih memerintahkan, lihat hal ibadi min tatawu, apakah hambaku itu memiliki ibadah-ibadah sunnah. Nah, tentu dalam kewajiban perintah salat ini kita tidak akan menemukan cara bagaimana ruku', cara bagaimana sujud, berapa rakaat duhur, berapa rakaat asar, bagaimana cara ruku', sujud. Ini semua kita temukan di dalam penjelasan daripada Rasulullah SAW. Sehingga beliau menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu yang hadis yang sering kita dengarkan, yang kemudian juga dikutip oleh para ulama ketika membahas mengenai kewajiban salat. Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lainnya adalah haji misalnya. Haji di dalam Al-Quran lebih signifikan, ayatnya dari 196 Al-Baqarah sampai 203. Ada di tempat-tempat yang lain, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyuruh manusia melaksanakan ibadah haji, wa'adzin finnasi bil haji, wahai Ibrahim, serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji, ya'tu karijala, mereka akan datang berjalan kaki, wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik, dan ada yang menaiki unta, menaiki kendaraan, ya'tuka min kulli fajjin, akan datang dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan di dalam beberapa hadis. Tapi bagaimana kita melaksanakan ibadah haji? Kapan? Ketika disebutkan dalam Al-Quran, Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat, haji ada bulan-bulannya. Kapan bulan haji tersebut? Kemudian bagaimana wukuf, sifat wukuf itu. Kemudian wukuf apakah termasuk dalam rukun ataupun wajib haji. Kemudian bagaimana melontar jamarat. Bagaimana seorang wukuf, seorang mabit bermalam di Mina, mabit di Muzdalifah. Bagaimana seorang melakukan sa'i. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu merupakan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika wal yatawafu bil baitil atiq, ketika tawaf, dari mana dia mulai tawaf, kapan berakhir tawaf, kemudian apa yang dibaca di antara rukun Yamani sampai ke rukun Hajarul Aswad tersebut. Maka ini tentu kita tidak menemukannya di dalam Al-Quran, tetapi akan kita temukan itu di dalam sunnah Rasulullah SAW, sehingga beliau menyatakan, khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik kalian.